Ahmad. Secara konten saya nggak ada masalah Anda menulis ini, cuma nanti waktu ditulis makalah saya ingin lihat ini ya, apa namanya, di kesimpulan ya. Jadi Anda hanya membuat kesimpulan seperti ini aja. Satu, ini tidak memberikan satu keterkaitan antara rumusan masalah tadi ya. Coba Anda buka tulisan Anda di kesimpulan, hanya menulis begini saja kesimpulan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, ketika tadi disampaikan bahwa ada rumusan ya, rumusannya sebaiknya begini. Kenapa jangan dari pertanyaan tadi, apa rumusan pertama tadi? Coba Anda baca. Rumusan pertama itu, apakah hukum Islam tidak memiliki konsep perdagangan bebas negara? Nah, yang begitu dirumuskan ya. Jadi cara merumuskannya itu yang saya bilang tadi ya, dalam membuat itu rumusan itu dasolan ya, jangan dibikin kontradiktif ya, apakah tidak, jangan gitu. Bagaimana konsep perdagangan lintas batas soal dalam itu Anda jelaskan bagaimana dulu. Jangan Anda membuat satu kesimpulan sendiri ya. Tapi dalam kita membuat satu analisis hukum itu konsepnya dulu yang normatif. Jadi yang betul adalah bagaimana konsep perdagangan lintas batas negara menurut hukum ekonomi Islam, jelaskan. Dan nanti baru Anda sampaikan, nanti jelaskan di kesimpulan. Jadi runtun dia ya. Tadi di pembahasan udah Anda jelaskan tadi saja. Nah, kemudian yang kedua misalnya apa? Mengapa penerapan ekonomi kapitalistik dalam perdagangan tersebut lebih dominan daripada penerapan ekonomi Islam? Nah, begitu cara membuat rumusan. Bikin aja bagaimana penerapan ya hukum ekonomi Islam dalam lintas batas negara. Ya. Nah, jadi nanti soal nanti Anda ingin menyampaikan pesan-pesan itu nanti di pembahasan. Ya, barulah keluar dua kesimpulan. Kalau begini hanya satu paragraf, ya. Halo, Ahmad, ini bukan kesimpulan yang mencerminkan rumusan Anda, ya. Jadi rumusannya ada dua, tapi kesimpulan seperti ini hanya satu paragraf, ya kan? Jangan. Jadi di kesimpulan juga ada dua. Ketika Anda menyampaikan proses sebenarnya perdagangan lintas batas negara menurut hukum ekonomi Islam adalah sesuatu yang sudah ideal. Simpulkan itu. Jadi ada satu kata kunci di pikiran orang membaca itu bahwa sebenarnya Islam itu bagus. Ya. Nah, di kedua Anda sebutkan di kesimpulan tadi penerapannya. Ternyata penerapannya tidak semudah itu karena ada politik lintas batas negara atau kapitalis yang mempengaruhi terhadap sehingga hukum ekonomi Islam itu tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, kan begitu ya. Coba. Jadi di tulisan Anda itu sebutkan, jangan hanya seperti ini ya. Nah, itu orang Padang bilang ya, taraso ada takece indah. Jadi ngomongnya bagus ya, bagus ya ngomongnya, tapi ketika dia tulis tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan ya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketika kita sampaikan kepada tulisan itu juga nyambung gitu ya. Oke, tambah ya. Nah, jadi buat kesimpulan itu sesuai dengan rumusan Anda. Nah, jangan di rumusan itu jangan menjadi kontradiktif, tapi adalah sesuatu yang dasolen. Bagaimana konsep perdagangan lintas batas sulit. Jadi Anda jelaskan semua. Islam gini dulu. Nah, ketika kedua Anda masalahnya apa? Bagaimana penerapannya? Apakah jalan tidak? Anda jelaskan. Oh, ternyata untuk menerapkan hukum itu ada kendala-kendala, itu kapitan sudah di kesimpulan Anda jelaskan juga agar konklusikan. Oke? Jadi begitu cara berpikirnya tuh ini sistematik gitu. Jadi tulisan ini itu sistematik kalau calon set ya. Ketika Anda bikin rumusan masalah dua, tentu kesimpulan yang satu paragraf gitu. What? Ya? Oke, silakan dulu. Siap.